Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Tifa Musdalifa, NIM 22650075 dari kelas C. Di sini saya ingin mereview rekayasa perangkat lunak software engineering. Pertama, kita tahu dulu sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO sponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian dasar dari RPL. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata yaitu software dan engineering. Perangkat lunak atau software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Kemudian, perkembangan rekayasa perangkat lunak meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan aktif dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun dan kejadian. Pada tahun 1940, komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950, generasi awal interpreter dan bahasa Marco generasi pertama kompiler. Pada tahun 1960, generasi kedua kompiler komputer, mainframe, mulai dikomersialkan. Perkembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Pada tahun 1970, pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Pada tahun 1980, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990, pemrograman berorientasi objek atau OP, Agile Progress dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori perangkat penggunaan internet. Pada tahun 2000, platform interpreter modern Java, Net, PHP, DLL. Kemudian, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Kemudian di sini software engineering terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama software design, software construction, software testing, software maintenance,
configuration management, manajemen, tools dan method, software quality, proses, dan software requirement. Di sini ada juga tujuan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, kedua menghasilkan perangkat lunak yang efisien, ketiga menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL: 1. Ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya membangun perangkat lunak. Kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak. Ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Kelima, tuntutan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak. Keenam, tuntutan yang lebih tinggi THD mutu perangkat lunak. Ketujuh, meningkatkan peran pemeliharaan. Kemudian rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu rekayasa perangkat lunak ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu manajemen, matematika, ergonomika, rekayasa sistem, manajemen proyek, dan manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Sedangkan bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan simulasi, proses dan operasi bisnis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Yang pertama yaitu software merupakan elemen sistem logika dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kedua, elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware dan software. Hardware ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu manufactured, wears out, bullshit using, companies, relatively simple. Kemudian software developed, deteriorated, custom built, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu perangkat lunak sistem. Sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Program lunak real time, program-program yang memonitori atau menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Ketiga, perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Kelima, embedded software, produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dari sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Keenam, perangkat lunak kompiler personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolahan kata, angka, dan manajemen database. Ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software.
Yang pertama, sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti kompiler, editor, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Kedua, aplikasi software adalah program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik dan manajemen. Contohnya yaitu point of sale, transaction processing, real-time manufacturer process control. Kemudian ketiga, engineering and science software adalah software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Kemudian embedded adalah software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Kemudian, produk line software adalah software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Kemudian, web application adalah software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Terakhir adalah artificial intelligence software adalah software yang banyak menggunakan algoritma numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Sekian itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.